Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pertemuan kali ini kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas pada kali ini. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 6, yaitu tentang makanan dan sistem pencernaan makanan. Ini adalah materi pertama pada pertemuan pertama. Selanjutnya ini ada peta konsepnya ya. Di sistem pencernaan ini dibagi menjadi 3 ya. Dilihat dari nutrisi. Nutrisi itu terdiri dari kebutuhan energi. Selanjutnya ada jenis nutrisi, lalu ada karbohidrat, lalu ada lemak, lalu protein, lalu vitamin, mineral, dan air. Selanjutnya, struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Ini terbagi menjadi 2, organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Kalau misalnya kita lihat dari organ pencernaan utama, itu terdiri dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, organ pencernaan tambahan seperti hati, kantong empedu, dan juga pankreas. Namun, ada tambahan tentang sistem pencernaan hewan ruminan sia atau hewan pemamah biak. Selanjutnya, ada gangguan pada sistem pencernaan ya, tentang obesitas, lalu karies gigi, MAH atau gastritis, hepatitis, diare, konstipasi, gejala kekurangan vitamin, serta gejala kekurangan mineral. Pada pertemuan kali ini, di sistem pencernaan, saya bagi menjadi 2 kali pertemuan ya, sehingga kalian bisa fokus ya, bisa menyimak dengan baik. Oke, di slide selanjutnya ini ada makanan dan zat-zat makanan. Nah, makanan yang baik tentunya harus memiliki syarat atau kriteria ya. Dilihat dari mudahnya dicerna. Artinya makanan itu tidak keras ya. Selanjutnya higienis, mengandung nutrisi dengan jumlah mencukupi sesuai dengan yang diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya mengandung kalori dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan tubuh. Nah, makanan ini harus terdiri yang dari karbohidrat. Nah, kita lihat rumusan umumnya C6H2N dan ON. Klasifikasi berdasarkan jumlah gugus gulanya itu ada monosakarida, disakarida, dan polsakarida. Sumber karbohidrat ada glukosa, ada fruktosa, sukrosa, laktoksa, galaktosa, maltosa, pati, glikogen, dan selulosa. Fungsinya apa sih? Nah, fungsinya untuk sebagai sumber energi, mengatur metabolisme lemak,
menghemat protein, dan membantu mengeluarkan feses atau kotoran. Selanjutnya ada lemak atau lipid. Istilah lipid meliputi senyawa-senyawa heterogen, termasuk lemak dan minyak. Lemak atau minyak terdiri dari gabungan gliserol dengan asam-asam lemak. Sumber lemak bisa didapatkan dari lemak hewan dan lemak nabati. Fungsi lemak sebagai sumber energi yang efektif, perlindungan, penyekatan atau isolasi, perasaan kenyang, turut membangun jaringan tubuh, penyediaan vitamin larut lemak, dan menghemat protein. Selanjutnya ada protein. Protein tersusun dari atom karbon C, hidrogen H, oksigen O, dan nitrogen N. Itu adalah lambangnya. Merupakan makromolekul yang terdiri dari rantai panjang asam amino yang saling terikat melalui ikatan peptida. Asam amino 9 esensial dan 11 tidak esensial. Sumber protein bisa didapat di daging berwarna merah, ikan, daging unggas, telur, susu, kerang, keju, serta kacang-kacangan. Fungsinya menghasil jaringan baru, menggantikan protein yang hilang, pembuatan protein baru dengan fungsi yang khusus, sumber energi, mengatur keseimbangan air, memelihara kenetralan tubuh, pembentukan antibodi, serta mengangkut zat-zat gizi. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin adalah zat organik yang umumnya tidak dibentuk oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Fungsinya sebagai koenzim dan biokatalisator yang mengatur proses metabolisme, fungsi normal tubuh, serta pertumbuhan. Vitamin yang larut dalam air ada vitamin B kompleks seperti B1, B2, B3, B5, B6, B11, dan B12. Vitamin H serta vitamin C. Vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, serta vitamin K. Mineral. Fungsi zat pembangun dan pengatur yang berperan dalam pemeliharaan fungsi tubuh pada tingkat sel, jaringan, organ, dan fungsi organ secara keseluruhan. Mineral makro dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, contohnya seperti Na, Cl, K, Ca, P, Mg, dan S. Mineral mikro dibutuhkan dalam jumlah sedikit, contohnya seperti Fe, Zn, I, Se, Mn, V, Cu, Cr, Mo, dan Cl. Itu adalah kode senyawa kimia. Selanjutnya di sistem pencernaan, ya, ini tentu saja memiliki bagian-bagiannya. Oke, kita lihat di situ ada mulut, ya, ada lidah, lalu ada esofagus, ada hati, kantong empedu, usus halus, duodenum, jejunum, ilium, lalu ada kelenjar saliva,
kelenjar parotid, kelenjar subbilingual, kelenjar submandibula, ada faring, lalu ada lambung, ada limfa, pankreas, usus besar, kolom melintang, lalu ada kolom menanjak, kolom menurun, sekum, kolom sigmoid, appendikis, rektum, saluran anal, serta yang terakhir ada anus. Itu adalah alat-alat sistem pencernaan. Oke, kita lihat di mulut. Di mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis ya, oleh gigi dan kimiawi oleh bantuan enzim amilase atau pitialin. Jadi di dalam mulut itu ada dua cara kerja ya, ada yang mekanis dan juga ada yang kimiawi. Kalau mekanis dengan bantuan gigi dan kimiawi dengan bantuan enzim amilase atau pitialin. Selanjutnya di bagian mulut itu ada bibir, gigi, lidah, dan saliva ya. Fungsi saliva itu menurunkan makanan untuk pengecap rasa, melembabkan dan melumasi makanan agar mudah ditelan, menguraikan amilum menjadi maltosa, serta zat antibakteri dan antibodi ya. Selanjutnya di faring, berbentuk seperti tabung yang berhubungan dengan rongga hidung. Selanjutnya rongga telinga tengah dan laring. Faring berfungsi membawa makanan dari rongga mulut ke esofagus. Rongkongan atau esofagus berfungsi menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerak peristaltik. Selanjutnya ada lambung. Bagian lambung itu tadi dari kardiaks, fundus, badan, dan filorus. Kelenjar lambung menghasilkan 2-3 liter cairan lambung yang mengandung enzim pencernaan, asam klorida, mukus, garam, dan air. Pencernaan secara kimiawi ya di dalam lambung itu ada 3. Ada pencernaan protein, pencernaan lemak, serta pencernaan karbohidrat. Selanjutnya sistem pencernaan tambahan ya. Ini ada pankreas. Tersusun dari sel-sel eksokrin yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan serta sel-sel endokrin yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Menghasilkan enzim untuk mencerna karbohidrat, protein, serta lemak. Enzim yang dihasilkan itu ada tripsinogen, kimotripsin, lipase, amilase, karboksipeptidase, aminopeptidase, serta dipeptidase. Selanjutnya ada hati. Fungsinya mengekspresikan empedu untuk emulasi dan absorpsi lemak. Mempertahankan homeostatis gula darah,
menyimpan gula dalam bentuk glikogen dan mengubahnya kembali menjadi glukosa jika diperlukan. Mensintesis lemak dari karbohidrat dan protein, serta mengatur penyimpanan maupun pemakaian lemak. Menyimpan mineral, vitamin larut lemak, serta toksin dari pestisida atau obat-obatan. Selanjutnya, produksi panas dari aktivitas kimia dalam hati terutama pada saat tidur. Selanjutnya ada empedu, berupa kantong hijau, terdapat pada lekukan di bawah lobus kanan hati, berfungsi menyimpan cairan empedu yang dihasilkan oleh sel-sel hati. Empedu bersifat alkali, terdiri atas air, garam, pigmen empedu, kolesterol, musin, dan zat lainnya. Garam empedu berfungsi mengumulasikan lemak, membantu kerja enzim lipase dalam memecah lemak, dan membantu absorpsi hasil pencernaan lemak. Selanjutnya ada usus halus, terdiri atas 12 jari atau duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerapan ileum. Memiliki banyak jonjot usus untuk memperluas permukaan penyerapan. Berfungsi menyerap makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, serta empedu. Selanjutnya ada usus besar atau kolon, terdiri atas bagian sekum, kolon, dan rektum. Nah, fungsinya dia ini mengabsorpsi 80% sampai 90% air dan elektrolit, memproduksi mukus yang tidak mengandung enzim, tempat mengumpulnya bakteri yang mampu mencerna sedikit selulosa dan memproduksi sedikit kalori, serta menghasilkan vitamin K, riboflavin, tiamin, dan gas, mengeluarkan zat sisa berupa feses atau kotoran. Selanjutnya ini ada gangguan sistem pencernaan, ya, terdiri dari apendisitis, malnutrisi, malabsorpsi, parositis atau gondongan, peritonitis, kolik abdomen, ulkus peticum, karies gigi, sariawan, konstipasi atau sembelit, dan obstipasi, konstipasi parah, gastritis, diare, flatus, serta pankreasitis. Selanjutnya ada teknologi pencernaan makanan. Ini ada feeding tube, yaitu selang untuk memberi makanan pada pasien melalui hidung, atau stomach tube, selang untuk mengunci perut, memberi obat-obatan, atau mengambil getah lambung. Selanjutnya ada rectal tube, alat untuk menghasilkan atau mengeluarkan gagas dalam rektum. Endoskop, selang panjang fleksibel yang dilengkapi dengan kamera dan alat-alat medis lainnya yang berhubungan dengan layar komputer. Ini ada latihan soal, ya. Silahkan kalian kerjakan untuk menambah nilai pada materi kali ini. Sekian pembahasan kali ini. Tetap jaga kesehatan, makan yang sehat dan bergizi. Jika ingin ada yang ditanya, silakan hubungi saya. Saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.